suatu hari di mana orang-orang Quraisy ingin mencaci Nabi Muhammad, ingin menjelek-jelekkan, ingin menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang Quraisy mengundang seorang penyair yang ketika itu dia adalah penyair yang sangat luar biasa di zamannya, yang bernama Sayyidina Hasan bin Thabit. Seketika itu belum masuk ke dalam Islam. Kemudian orang-orang Quraisy berkata kepada Sayyidina Hasan bin Thabit, "Wahai Hasan bin Thabit, jika engkau bisa mencaci Muhammad, jika engkau bisa mencaci daripada Muhammad bin Abdullah, maka aku akan berikan upah kepadamu dengan sekian kata orang-orang Quraisy untuk mencaci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu pula tatkala Nabi Muhammad, kemudian orang-orang Quraisy berkata kepada Hasan bin Thabit, "Wahai Hasan bin Thabit, wahai orang-orang Quraisy, bagaimana aku akan mencaci Nabi Muhammad? Bagaimana aku akan mencaci Muhammad bin Abdullah, sedangkan aku belum pernah daripada melihat wajah Muhammad?" Kemudian orang-orang Quraisy berkata, "Datanglah engkau ke tempat ini di waktu ini," kata orang-orang Quraisy. Tatkala itu karena upah yang sangat luar biasa untuk mencaci Nabi Muhammad, datanglah Hasan bin Thabit ke tempat tersebut. Kemudian tatkala melihat wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka berkata, "Lamma ra'aitu anwaruhu sata'at, wada'tu kaffi ala basari, khifatan ala basari min husni suratihi, nurun minan nuri fi jismin minal jisami," kata Sayyidina Hasan bin Thabit. Tatkala aku melihat sungguh luar biasanya cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang begitu terang benderang, wada'tu kaffi ala basari, maka tanganku ditaruh di dalam mataku. Kenapa? Khifatan ala basari min husni suratihi, karena seandainya aku melihat cahaya yang begitu luar biasa yang ada di dalam diri Nabi Muhammad, cahaya yang sangat luar biasa yang bertempelan di dalam Nabi Muhammad, sehingga akan bisa merusak daripada matanya Sayyidina Hasan bin Thabit. Sungguh luar biasa cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa yang kita dengar. Engkau adalah syamsun, engkau adalah bulan, anta nurun, engkau adalah cahaya, fawqa nuri, di atas segala daripada cahaya. Itu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ingin berbicara bagaimana ketampanan Nabi Muhammad, bagaimana keindahan Rasulullah, ketika melihat cahayanya pun kita tidak akan bisa melihat wajah Nabi Muhammad, karena begitu indahnya. Bagaimana ketika Allah memberi rezeki, memberi daripada karunia, untuk bisa langsung melihat wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Cahayanya aja sungguh luar biasa yang ada di dalam diri Nabi Muhammad. Khairu khalqillahi kullihimi, Nabi Muhammad adalah sebaik-baiknya manusia. Seluruh manusia yang paling baik adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khalqan wa khuluqan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah dia sebaik-baiknya akhlak,
dan sebaik-baiknya daripada bentuk badan, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasya'u. Khuliqta wahai Nabi Muhammad, Anda diciptakan terbebas daripada aib. Ka'annaka qad khuliqta kama tasya', seakan-akan Anda wahai Nabi Muhammad diciptakan sesuai dengan keinginanmu. Ingin bentuk badan yang indah, seakan-akan Nabi Muhammad memilih daripada keinginannya Nabi Muhammad untuk bagaimana bentuk badannya, saking luar biasanya daripada luar biasanya yang ada di dalam tubuh Nabi Muhammad. Kemuliaan, keindahan, semuanya ada di dalam diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cahaya yang begitu luar biasa sehingga dia tatkala dijuluki bahwa Nabi Muhammad adalah paling baiknya manusia, Nabi Muhammad adalah paling hebatnya manusia, yang cahayanya begitu memancar, yang cahayanya begitu luar biasa, sehingga cahaya yang ada di dalam diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibagikan kepada seluruh umatnya. Mudah-mudahan kita mendapatkannya. Apa kata guru kita? Terak mencorong An-Nurra Gusti Nabi, terak mencorong An-Nurra Gusti Nabi, bila etengku mengeapi, bila etengku tetesan dari An-Nurra Nabi, abad tetesan dari An-Nurra Nabi,
cahaya Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita mendapatkan orang yang dimewahkan, mendapatkan tetesan Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Amin Allahumma amin Allahumma. Menjelaskan tentang Nabi Muhammad, menjelaskan tentang Rasulullah tidak akan sampai ketika kita ingin memuji, ketika kita ingin daripada menceritakan keistimewaan beliau, kita tidak akan sampai kapanpun kita. Bahkan Al-Imamul Busairi, pengarang daripada Alkitab Al-Burdah, tak kalah mengarang dengan syair-syairnya yang indah dan sangat luar biasa. Beliau setelah itu mengatakan, ma madahtu Muhammadan biqasidati. Aku mengarang syair, kemudian menjadi mulia di hadapan manusia. Itu tidak menjadikan Nabi Muhammad menjadi mulia, walakin mudihat qasidati bi Muhammadin, akan tetapi syairku menjadi mulia karena di dalam syairku terdapat nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Maka dari itu, ayo kita selaku sebagai daripada umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk selalu dan untuk memperkuat iman kita, memperkuat daripada kecintaan kita, memperkuat daripada salawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita memperkuat daripada bagaimana agar kita iman kita tetap kokoh sama Nabi Muhammad, agar iman kita tetap tebal sama Nabi Muhammad, agar iman kita bagaimana tidak tergoncangkan walaupun dengan dunia apapun, walaupun dengan harta selimpah apapun, walaupun dengan apapun yang akan menggoda diri kita, bagaimana iman kita tetap dikokohkan dengan kita selalu memperkuat iman kita sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Bagaimana caranya agar iman kita tetap kokoh? Bagaimana agar iman kita tetap kuat sama Nabi Muhammad selain kita ikut rutinan seperti majelis ini, yaitu dengan membaca salawat? Apa kunci yang lain untuk kita bisa kokoh sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi? Tidak lain dan tidak bukan yang memperkuat iman kita sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah bagaimana kita membaca sejarah-sejarah para alim ulama, membaca daripada sejarah-sejarah para guru-guru kita yang mereka mencintai Allah, mencintai Nabi Muhammad, tidak diragukan lagi, sangat luar biasa keistimewaan kecintaan mereka sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Sampai kalau kita ingin daripada mengungkapkan cerita-cerita mereka, wa idza dzukirat manazila sadati kadat dumu'ul aini an tajrid dama, kata seorang ulama, tatkala disebutkan kedudukan orang-orang daripada pendahulu, daripada pemimpin-pemimpin, para ulama-ulama kami, bagaimana kecintaan mereka sama Nabi Muhammad, bagaimana luar biasanya hati sambungan mereka sama Nabi Muhammad, bagaimana mereka mengorbankan setiap harinya bersolawat sama Nabi Muhammad. Kadab dumu'ul aini an tajridama, mataku yang menangis karena sejarah-sejarah yang luar biasa, perjuangan mereka para ulama yang luar biasa, sampai air mataku hampir menjadi darah, kata salah satu ulama. Karena sungguh agungnya para ulama, karena sungguh agungnya cintanya mereka sama Rasulullah. Jangan kita cerita sama para sahabat, cerita ulama guru-guru kita yang ada sekarang. Ya Allah, begitu luar biasanya cinta mereka sama Nabi, begitu luar biasanya cinta mereka sama para
orang-orang soleh, kemudian yang orang soleh tersebut akan bersambung hatinya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Apalagi bagaimana dengan sahabat Nabi yang begitu luar biasa cinta mereka sama Nabi. Kan kita sudah dicontohkan oleh guru kita bagaimana para sahabat, bagaimana Abu Bakar, bagaimana Sayyidina Umar, bagaimana Sayyidina Utsman. Itu sangat luar biasa cintanya sama Nabi Sallallahu Alaihi. Cintana Abu Bakar, Kanjeng Nabi, cintana Umar, Kanjeng Nabi, cintana Abu Bakar, Kanjeng Nabi, cintana Umar, Kanjeng Nabi, cintana Belal, Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi, ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim, ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Cintana Utsman ka Kanjeng Nabi, cintana Ali, Kanjeng Nabi, cintana Utsman, Kanjeng Nabi, cintana Ali, Kanjeng Nabi, cintana Tauban ka Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi. Sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim, ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Sayyidina Abu Bakar, bagaimana cinta beliau sama Nabi? Cinta beliau sama Nabi sampai luar biasanya kaki beliau digigit oleh ular karena Nabi lagi tidur, tidak ingin Nabi diganggu oleh ular. Beliau sampai berkorban, kakinya berdarah karena menjaga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Bagaimana pula cintanya Abu Bakar sama Nabi yang sangat luar biasa. Tatkala itu berhijrah bersama Nabi dan lain sebagainya, contoh-contoh sampai ketika Nabi sakit, Abu Bakar menjenguk karena melihat Nabi sakit, Abu Bakar menjadi sakit. Maradul Habib fa'udtuhu fabaritu min nazari ilaih wa atal habibu ya'uduni. Apa artinya, intinya apa? Tatkala kekasihku sakit, kemudian aku menjenguk daripada kekasihku. Kemudian karena aku melihat sakit daripada kekasihku, aku menjadi sakit karena melihat kekasihku sakit. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini adalah orang yang dikatakan yuhsyarul mar'u ma'a man ahabba. Ini Abu Bakar adalah orang yang dikatakan al-mar'u ma'aman ahabba, sehingga anta ma'aman ahbabta menjadi keberuntungan kelak di hari kiamat. Seseorang akan dibangkitkan bersama orang yang dicintainya, sehingga ketika dibangkitkan Sayyidina Abu Bakar menjadi orang yang terdekat bersama Nabi Muhammad, sehingga menjadi orang yang paling beruntung di dunia ini karena kedekatan beliau, karena kecintaan beliau sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Bukan kayak cintanya kita, kayak pacarannya kita, betul. Kalau kita pacaran, ya Allah, udah cinta-cintaan, buat apa cinta sama, buat apa pacaran? Kan pacaran sesuatu hal yang haram, betul? Betul nggak? Kalau kita udah cinta sama seseorang, al-hubbu yu'mi wa yusib, cinta itu buta, bro.
Al-hubbu laysa jununa walakin yahtawil junun. Cinta itu gak gila. Istilah cinta itu bukan orang yang gila. Qais mencium daripada temboknya Laila Majnun karena melihat bukan tembok, akan tetapi yang di dalam tembok tersebut ada Laila Majnun. Qais bukan orang gila, akan tetapi tergila-gila. Sampai kalau kita udah gila sama seseorang, sampai buru-buru segalanya, makan durian buru-buru, tinggalkan mantan jadi yang baru. Dua salak baru dibetik, buku buat delima. Memang banyak wanita cantik, cuma kamu yang aku cinta. Masa? Allahumma shalli ala Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Banyak wanita cantik, cuma kamu yang aku cinta. Kok bisa? Sakit gak tuh? Wa minas syaqawah an tuhibba wa man tuhibba yuhibbu ghairuk. Nyakitin hati. Kata Imam Syafi'i, nyakitin hati ketika Anda cinta sama seseorang, kemudian orang tersebut tidak mencintai Anda. Gantung. Sakit gak tuh? Sakit gak tuh? Sakit. Orang udah berkorban untuk cinta, akan tetapi orang yang kita cintai tidak mau berkorban untuk kita. Sakit gak? Allahumma sholli ala Muhammad. Sakitnya di mana? Sakit bro. Makanya. Tapi ingat, ketika cinta Nabi, ketika kita cinta sama Rasulullah, pastikan cintanya Rasulullah itu pasti kepada kita. Allahumma sholli ala Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sampai Nabi dahulu pernah berkata, mana kekasihku? Mana kekasihku? Mana kekasihku? Kata Nabi. Siapa yang dimaksud kekasihmu? Kata sahabat. Yang dimaksud kekasihku adalah mereka yang beriman kepadaku tapi dia tidak pernah melihatku. Artinya kita semua. Amin. Allahumma amin. Kita kembali lagi kepada para sahabat. Ada Sayyidina Umar, berjuang untuk Nabi, berkorban untuk Nabi, sampai pernah bilang masalah cintanya sama Nabi, wahai Nabi Muhammad, wahai Rasulullah, tidak ada satu orang pun yang aku cintai di dunia ini terkecuali engkau wahai Nabi, tapi cintaku kepadamu masih melebihi cintaku kepada diriku. Kalau begitu wahai Sayyidina Umar, imanmu belum sempurna, kata Nabi. Langsung diubah imannya, langsung diubah hatinya oleh Allah. Kalau engkau katakan demikian wahai Rasulullah, sekarang tidak ada satu orang pun, walaupun diriku sendiri, yang paling aku cintai terkecuali engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kok bisa sebegitunya Allah merubah hati kita? Ya muqallibal qulub, dialah Allah yang merubah hati manusia. Dialah Allah yang bisa membolak-balikkan hati manusia. Sekejap manusia Allah ingin ubah hatinya, seketika itu pula Allah akan ubah hati manusia tersebut. Intinya apa? Kalau kita ingin mempunyai cinta, mintalah sama Allah Subhanahu. Begitu pula kalau ingin kita cinta sama seseorang, ingin menjadi pasangannya kita, jangan kita datangin apa, tapi datangin yang Maha Esa terlebih dahulu. Datangin Allah Subhanahu wa Ta'ala dulu. Rayu yang mempunyai dan yang menciptakan ia, agar ia membukakan dia, sehingga dia adalah orang yang ketika kita ada di hadapannya, kita mengatakan qabiltu nikahaha wa taswijaha bimahlin malkur. Minta sama sang pemberi dulu, baru kita akan bisa mengucapkan di pinggirnya qabiltu nikahaha wa tazwijaha bimahlin. Jadi intinya minta sama Allah Subhanahu kalau kita ingin mendapatkan siapapun, khususnya kalau kita ingin mendapatkan orang yang paling dicintai oleh Allah, ingin hati kita mempunyai cinta sama Nabi Muhammad, mintalah terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu
Allahumma sholli ala Muhammad. Ini kan lanjut jadi ini kan banyak pun para sahabat. Kalau kita mau ceritain masalah sahabat, semuanya pasti cinta sama Nabi. Lalu bagaimana cerita ulama orang-orang soleh yang cinta sama Nabi? Sebagian ulama saya ringkas, sebagian di antara mereka ada yang mengatakan, seandainya aku lupa sama Nabi Muhammad 1 detik, maaf dan muslim, aku tidak akan menganggap diriku sebagai orang yang beriman sama Allah Subhanahu. Ini bukan derajat kita, tapi ini derajat para ulama. Karena kenapa? Saking cintanya hebat sama Nabi Muhammad SAW. Belum kita ceritakan para ulama-ulama. Jangankan cerita ulama-ulama yang dulu, cerita ulama-ulama kita kayak Ahmad Sufyan, luar biasa cintanya sama Nabi. Kalau Ki Sufyan gak cinta sama Nabi, kita tidak akan diajak untuk sholawatan. Karena beliau saking luar biasanya cinta sama Nabi, sehingga kita diajak bersama-sama untuk membaca sholawat agar hati kita bersama beliau ditujukan dan disampaikan kecintaan ini kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka ayo, mumpung masih ada ulama-ulama kita, mumpung masih ada orang-orang soleh, kita ayo cintai mereka, barengin mereka, tolong perjuangan mereka. Karena ketika kita mau menolong perjuangan mereka, kata Habib Umar bin Hafid, naimul khuldi fi daril fana'i, itu adalah kenikmatan yang kekal ketika kita ada di dunia ini. Malatatul aisha ila suhbatul fuqara humus salati wassadati wal umara. Kenikmatan yang paling besar ketika kita ada di dunia ini adalah kita berteman dengan orang-orang yang hatinya membutuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai Nabi Yusuf berdoa, oning Nabi Yusuf, oning Nabi Yusuf ya. Nah, kau tuh tahu Nabi Yusuf 25 Nabi harus mengetahui. Oning Nabi Yusuf kenalan sama ya. Nabi Yusuf nih orangnya ganteng, Bini Yusuf ganteng ya. Tahu nih musik ganteng. Iya. Orangnya ganteng, udah ganteng Nabi, udah Nabi, bapaknya Nabi, kakeknya Nabi, pejabat lagi, ganteng, abahnya Nabi, kakeknya Nabi, beliau Nabi, pejabat lagi, suruh nemu. Luar biasa Nabi Yusuf. Tapi tahu Nabi Yusuf doanya apa? Rabbi habli wa alhiqni bis-shalihin. Ya Allah, pertemukan aku, kumpulkan aku sama orang-orang yang minta sama Allah agar dibarengkan, agar dikumpulkan bersama orang-orang yang soleh. Mudah-mudahan kita bisa berkumpul bersama orang soleh. Dan ketika kita di dunia, naimul khuldi fi daril fana'i, mudah-mudahan kenikmatan, kedekatan kita sama orang-orang soleh ditumbuhkan oleh Allah Subhanahu. Karena jujur orang-orang soleh dikasih ini, para ulama kita, mereka sudah memperjuangkan luar biasa untuk kita, sudah mengorbankan hidupnya untuk mengurus umat, yaitu kita semua yang mungkin kita di hadapan Allah tidak pantas, banyak dosa, tapi mereka peduli sama kita. Bagaimana kita agar kita semua bisa sampai kepada Allah Subhanahu. Bagaimana kita lihat perjuangan Kiai Haji Hasyim Asy'ari memperjuangkan untuk Indonesia, agar Indonesia di dalam beribadah sama Allah, di dalam mendapatkan ketenangan dan lain sebagainya, agar kita menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah. Mereka Kiai
Lalu mana kita balasan kepada mereka? Ada Ki As'ad Syamsul Hanifin, ada Ki Sufyan Miftahul Arifin, ada Ki Wahab Hasbullah, ada Ki Hulil Bangkarat yang telah berjuang lama untuk kita. Maka balaslah perjuangan mereka dengan kita mendoakan mereka. Mumpung ada masih ulama-ulama kita, para masyayikh-masyayikh kita, maka ayo mumpung dari sekarang kita tolong daripada perjuangan mereka, kita ikuti daripada apa yang mereka tunjukkan, karena mereka tidak akan memberi petunjuk terkecuali mereka akan memberikan yang terbaik untuk kita. Amin Allahumma amin Allahumma. Kira-kira saya tanya semua, desa apa nih? Negara Tegal Badang, Tegal Badang Timur, Tegal Badang Timur. Saya tanya semua yang hadir di tempat ini, siap ikut ulama? Siap. Siap tolong ulama? Siap. Siap perjuangkan ulama? Siap. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli. Saya tanya, saya kira-kira tanya dulu, kita menolong ulama karena Allah atau tidak? Betul? Menolong Allah atau tidak? Mau ikut ulama karena Allah atau tidak? Tapi kalau ada dulunya gimana? Tak peduli. Peduli tidak? Tidak. Kok orang kompak? Peduli tidak? Tidak. 5 juta tuh. Orang. Hah? 5 juta? Masih mau ikut ulama atau tidak? 10 juta. Mau ikut ulama atau tidak? Ikut ulama. 10 juta. 3 bulan habis nih. 3 bulan habis. Kalau kepemimpinan Indonesia udah baik, cuman buat 3 bulan. Setelah itu bisa sisa kalau rusak gimana? Tapi kalau pemerintah ataupun yang telah diperjuangkan untuk daripada ulama salah, bukan urusan kita, tapi mereka yang akan menegur orang-orang yang telah dipilih ulama. Siap ikut ulama? Siap ikut ulama? Siap ikut ulama? Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ahlil zalimin bil zalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ahlil zalimin.
Amin.